Pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Pak Tony dan Kakak asisten dosen. Nama saya Juan Mark Stephen Kambe, NPM 230612195 dari kelas B, Mekanika kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tugas minggu ke-10. Nah, oke, untuk soal nomor pertama, kita akan mencari SFJ dan BMJ dari batang AB yang tanpa massa. Untuk pertama kita akan menganalisa gaya-gaya yang bekerja. Jadi di titik A dan titik B itu memiliki tumpuan, di titik A tumpuan Excel dan titik B tumpuan roll. Jadi di titik A itu ada gaya vertikal dan horizontal, titik B hanya ada vertikal. Ya, kita akan menggunakan sistem sigma moment A. Untuk kali ini saya menggunakan asumsi bahwa clockwise adalah positif. Jadi sigma moment A sama dengan 0. Minus BV, kenapa dia minus? Dikarenakan dari titik B ke A itu counterclockwise. Jadi minus BV dikali 9 jarak semuanya ditambah 800 atau gaya yang terdistribusi dikali 3 meter atau sepanjang gaya yang terdistribusi jarak sepanjang gaya yang terdistribusi dikali 3,5 meter. Di mana 3,5 meter itu ditemukan? Itu didapatkan dari setengah dari 3 ditambah 2 meter. Jadi 1,5 meter ditambah 2 meter hasilnya 3,5 meter ditambah 4.200. Kenapa dia ditambah? Dikarenakan itu clockwise. Kemudian dihasilkan mendapatkan 1.400 Newton. Kita ubah ke Newtonnya. Kita akan mencari sigma moment B. Nah, di sigma moment B kita di AV dikali 9 atau jarak semuanya dikurang 800 kali 3 meter dikali 5,5 meter. Nah, 5,5 meter itu hasil dari setengah dari 3 meter ditambah 4 meter atau 4 meter betul. Atau 2 tambah 2 itu ya. Kemudian ditambah 4.200 itu plus dikarenakan clockwise. Oh iya, dia minus 800 karena dia dari titik dari gaya yang terdistribusi atau 800 Newton ke titik B itu counter clockwise. Ya, hasilnya menjadi A vertikalnya menjadi 1000 Newton. Kemudian ini SFD-nya sepanjang titik A ke C sepanjang titik A ke C itu ada 1000 Newton. Kemudian ada tambahan 800 dikali 3 atau 2400 Newton ke bawah atau gaya yang terdistribusi sepanjang 3 meter. Kemudian dari titik D ke B itu ada 1400 Newton. Nah, untuk penjelasan gambar yang di bawah itu diagramnya kita melihat bahwa 1000 Newton itu sepanjang 2 meter. Nah, di titik C itu terjadi 1000 Newton dikurang 800 Newton atau gaya yang terdistribusi sama dengan 200 Newton. Nah, 200 Newton dikurang 800 sama dengan minus 600. Jadi dia turun ke bawah lagi sepanjang minus 600 Newton. Nah, dari minus 600 Newton itu ditambah lagi dikurangi lagi sebanyak minus 800 Newton. Jadi dia menjadi 1400 Newton. Nah, itu kenapa dia selalu dikurangi minus 800? Dikarenakan sepanjang dari sepanjang titik C ke D itu ada gaya yang terdistribusi, yaitu 800. Makanya dibagi-bagi per jarak gitu. Nah, di titik D
sepanjang 4 meter itu sudah minus 1400 Newton. Titik D ke B sepanjang 4 meter 1400 Newton. Untuk bending moment diagram A-nya sama dengan 0. Kemudian di momen C dia ada 2000 Newton, itu hasil dari 1000 Newton dikali 2. 2 itu jaraknya. Jadi 2 meter ke titik C sama 2000 Newton. Untuk di titik D itu 1400 Newton, itu 1000 dikali 5 atau jaraknya. Kemudian dikurang 800 Newton atau gaya yang terdistribusi dikali 3 dikali 1,5. Nah, 1,5 itu setengahnya dari 3. Nah, yang di titik C ke D itu terjadi secara parabolik. Kemudian dari titik D ke momen E. Nah, di momen E itu, dari A ke C itu linear, C ke D itu parabolik, D ke E itu linear. Nah, dia menjadi linear karena sudah tidak ada gaya yang terdistribusi. Jadi gaya yang terdistribusi itu hanya ada di titik C ke D. Di titik E, di momen E, itu minus 1400 Newton. Nah, dapatnya itu dari 1000 dikali 7 atau jaraknya, dikurang 800 kali 3 dikali 3,5. Nah, dia kali 3,5 itu dari mana? Seperti saya jelaskan sebelumnya, itu dari setengahnya dari 3 ditambah 2 meter. Jadi 3,5 meter. Kemudian di titik B, di momen B, itu ada 1000 dikali 9. Ada 0 Newton. 0 Newton. Kenapa bisa 0? Itu karena 1000 Newton dikali 9 meter dikurang 800 dikali 3 dikali 5,5 atau setengah dari 3 ditambah 4 ditambah 4200. Jadi hasilnya menjadi 0. Kemudian untuk nomor 2, kita akan mencari SFD dan BMD. Itu batang AB dan BCD tanpa massa dihubungkan dengan engsel. Nah, di titik A itu ada tumpuan roll. Di titik B itu ada tumpuan pin, dan di titik C ada engsel, di titik D ada roll lagi. Jaraknya 2, 2, 4 atau totalnya 8. Dan ada gaya yang terdistribusi sepanjang A ke D itu 10 kN per meter. Nah, kita akan menganalisa gaya-gaya yang bekerja. Nah, di titik A, titik B, titik C, dan titik D. Karena di titik B ada tumpuan pin, jadi kita menggunakan sistem frame. Jadi kita bagi di kiri dan kanannya. Jadi kirinya itu A ke B dan kanannya C ke D. Nah, di sebelah kirinya kita akan menghitung sigma momen B. Jadi dia AV dikali 2 meter dikurang 10 dikali 2 meter dikali 1 meter. Seperti biasa, 1 meter itu didapatkan dari hasil 2 meter dibagi 2. Kenapa dia minus 10? Karena dari 10 ya ke bawah ya. Oh iya, ya ke bawah. Tuh. AV kali 2, 20, 2 bagi AV kali 2 sama 20, kemudian AV 20 dibagi 2 sama 20. Oh, dia counterclockwise, mohon maaf. Jadi dia counterclockwise, jadi minus 10 itu counterclockwise. Kemudian, sigma momen D. Nah, di sigma momen D itu sama dengan 0. Ini sebelah kanannya ya. Di sebelah kanannya kita mau mencari sigma momen D. 10 dikali 6 meter dikali 3 meter atau setengah dari 6 meternya ditambah 10 dikali 6 meter. Nah, kemudian kita dikurangi C vertikal dikali 4 meter sama dengan 0. Nah, C vertikal dikali 4 sama dengan 180 ditambah 60, hasilnya
sama 60 karena dibagi 4. Kemudian kita mencari sigma F vertikal atau dV-nya, yaitu minus 10, dV dikurang 10 kali 6 dikurang 10 tambah 60, hasilnya menjadi 10 kN. Untuk SFD-nya, di SF-nya itu sepanjang A ke B itu 10 kN, kemudian ada 40 kN ke bawah, karena itu hasil dari 10 dikali 4 ya. 10 gaya yang terdistribusi 10 dikali jaraknya 4. Kemudian di sepanjang titik B ke C ada 60 kN. Itu kemudian ada 40 kN ke bawah lagi, yaitu 10 kali 4 seperti biasa. Gaya yang terdistribusi dikali jaraknya 4 meter. Kemudian ada titik, ya, setengahnya C itu ke D itu ada 10 kN. Nah, untuk diagramnya itu di A itu 10 kN, kemudian dia ke B jadi minus 10 kN. Nah, dia menjadi minus 10 kilonewton karena di adanya gaya yang terdistribusi ke bawah lagi. Jadi 10 kN itu ke A sampai ke sebelum B itu harusnya 0. Kemudian karena ada gaya yang terdistribusi lagi ke bawah lagi, jadi dia menjadi minus 10 kN. Kemudian ke titik C itu ada menjadi minus 30, itu karena 10 kilonewton dikurangi 40 kilonewton, hasilnya dari ya gaya yang terdistribusi dikali dengan jaraknya. Kemudian di titik C ke D ya. Nah, itu menjadi 30 kilonewton karena kan minus 30-nya yang di bawah itu ditambah dengan 60 kilonewton tuh yang ke atas itu hasil dari C vertikal. Nah, dari C vertikal itu dari C ke D menjadi 10 kilonewton karena di 30 kurang 40-nya dapat dari gaya yang terdistribusi lagi. Untuk bending moment diagramnya, dia di momen A itu 0, kemudian jadi semuanya ini parabolik. Tidak ada yang linear karena bisa dilihat dari gambar yang pertama itu semuanya gaya yang terdistribusi, tidak ada yang terpusat. Kemudian kita mencari momen B. Nah, momen B-nya itu 0 karena ya betul 0. Karena itu pinnya ya. Nah, kemudian di antara B ke C itu ada minus 15. Itu dari mana? Itu dari 10 kali 3 meter dikurangi 10 dikali 3 meter kali 1,5 atau setengahnya dari 3. Jadi hasilnya menjadi minus 15 kilonewton. Turun lagi ke bawah menjadi minus 40, itu dapatnya dari 10 kali 4 meter dikurang 10 kali 4 kali 2. Nah, 4-nya itu dapat dari pembagian 2. Sama dengan minus 40. Kemudian dia naik ke atas secara parabolik lagi ke sebelum titik D. Itu sebesar 10 kali 6 ditambah 60 kali 2 dikurang 10 kali 6 dikali 2. Nah, kali 2 itu sama dengan 60 ya. Jadi kemudian dia parabolik lagi ke bawah ke titik D menjadi 0. Nah, itu kenapa bisa 0? Karena 10 kali 8 dikurang 10 kali 8 dikali 4 meter ditambah 60 dikali 4. Sama dengan 0. Ya, demikian untuk presentasi saya atau penjelasan saya mengenai tugas minggu ke-10 ini. Jika ada kesalahan atau kurang dalam presentasi ini, mohon dikoreksi dan
Ya, terima kasih, sampai jumpa kembali. Salam.